Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yaitu Autopedia Sukses Lestari Tbk atau ASLC. Mungkin teman-teman ada yang sudah mention ya atau sudah melihat, ngecek bahwa 3 hari ke belakang saham ini mengalami kenaikan lumayan ya, seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry sekarang dan kemana arah pergerakannya, arah resistennya kemana? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke analisanya untuk Autopedia Sukses Lestari Tbk atau ASLC. Untuk ASLC sendiri tanggal 12 Agustus 2022 mengalami kenaikan hampir 7% ya. Lebih tepatnya 6,8% ke level 220. Kalau teman-teman cek, dia sudah confirm breakout dari resisten psikologis di 200 ya. Kalau sebelumnya itu dia sempat meretest resisten 200-nya, kemudian dia gagal break, kemudian turun kembali, mantul di EMA 50-nya ya. Sekarang dia mampu breakout dari resisten level 200-nya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah bisa entry sekarang atau kemana tujuan dari ASLC atau resistennya di mana? Seperti itu. Kalau saya lihat ini sudah break dari resisten 200, kemungkinan kalau misalnya dia kasih koreksi, mungkin dia akan retest dulu ke support 200-nya. Kalau misalnya tidak dikasih koreksi, dia melanjutkan kenaikan kemana arahnya? Ke arah 240 sampai dengan 250. Kenapa? Kalau teman-teman cek di sini ya, saham ASLC ini sempat tertahan di range antara 240 sampai dengan 250, sempat tertahan, kemudian dia mulai rebound. Sayangnya pada waktu ini dia meretest 280 level support sebelumnya yang sekarang menjadi resisten ya. Kemudian dia gagal, turun kembali, breakdown dari level 240 250, kemudian dia mantul di level 200, meretest kembali ke resisten 280-nya, gagal, dia breakdown lagi seperti itu. Jadi kalau dilihat ini ada potensi saham SLC ini untuk meretest 240 250. Di sana ada area resist seperti itu. Kalau dia mampu breakout dari level tersebut, baru ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke level 280 seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau gitu bisa masuk sekarang. Kita coba cek broker summary-nya ya. Broker summary, kalau posisi dari garis MACD ini masih mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan atau daya belinya sudah ada ya. Seperti itu. Kita coba cek broker summary atau di sini saya pakai stock bid ya, jadi bandar detektor. Untuk ASLC ini jelas ya ada akumulasi oleh kaset, BB, BK, AK, dan YU seperti itu. Kemudian kalau overall semua itu bisa dilihat dia ada akumulasi ya, karena bayarnya 22 sedangkan sellernya 49 seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek 5 besarnya, harga rata-ratanya ini kita asumsikan tertinggi ya, 200, sekitar 210, 209, karena ada YU 212 sedangkan paling murahnya di 203 ya, rata-rata di sekitar 210, 208 seperti itu. Dan kalau kita pakai di 210 saja ini sudah floating profit ya, seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry sekarang? Sebaiknya teman-teman tunggu apakah ASLC ini memberikan koreksi ya. Kalau dia memberikan koreksi selama di atas level 200, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness-nya.
Jadi di area 200, 205, 208 itu masih oke karena harga rata-rata 5 besarnya masih dalam range tersebut. Tetapi kalau misalnya tidak dikasih koreksi langsung digaspol melanjutkan kenaikan. Nah, teman-teman tujuannya apa? Untuk swing trade atau fast trade. Kalau untuk fast trade selama ada akumulasi, volumenya cukup oke, kemudian volatilitasnya cukup banyak, cukup volatil, teman-teman bisa entry, ambil posisi seperti itu. Ambil 2-3% out, TikTok itu masih bisa. Tapi kalau dilihat dari posisi seperti ini, ada potensi lebih baik untuk swing trade ya di area 240, 250. Kita lihat kalau seandainya dia mampu breakout dari level tersebut, maka ada potensi melanjutkan kenaikan. Kalau seandainya gagal breakout dari area resist, maka teman-teman bisa buang barangnya, bisa taking profit seperti itu. Itu untuk analisa ASLC ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Oh ya, buat teman-teman juga silakan komen, requestan saham apa yang akan dianalisa seperti itu. Oke, sampai jumpa di video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.